terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang sangat menyayat hati kami, bahkan sebagai aparat penegak hukum. Kami menyampaikan dalam penanganan kasus ini, kami sangat-sangat bersedih ya, karena kejadian ini sangat memilukan hati kami, bahkan kami sebagai aparat penegak hukum, di mana dari kasus ini mengakibatkan satu anak umur 4 tahun itu meninggal dunia. Perlu kami terangkan bahwa dasarnya itu adanya laporan polisi LPA /07 bulan 7 2025 itu tanggal 26 Juli 2025, di mana waktu kejadian dan tempat kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di salah satu apotik yang beralamat di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Laki-laki umur 4 tahun ya, meninggal dunia. Saksi-saksi yang telah kami periksa dari perkara ini ada 7 orang saksi. Kemudian kami periksa 4 ahli. Kami melakukan metode scientific crime investigations, di mana dalam penyidikan perkara ini kami memeriksa 4 ahli. Yang pertama yaitu ahli forensik medico legal atau ahli dokter visum dari rumah sakit Bayangkara. Kemudian yang ketiga dari KPAI, yang keempat dari psikolog. Kemudian rekan-rekan perlu kami terangkan di sini bahwa untuk kejadian ini nanti akan diterangkan secara detail oleh Kasat Reskrim, di mana dari berdasarkan kejadian ini terjadi penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini ada dengan modus yang pertama, yaitu satu tersangka inisial AAY, yaitu bapak kandung dari korban, itu melakukan kekerasan fisik ya, terhadap anak atau korban ya, di mana si anak ini dalam pelaksanaannya memang diduga menyampaikan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas disampaikan kepada orang tua, sehingga kemudian menyebabkan orang tua atau si tersangka ini terpancing emosinya, kemudian melakukan tindak pidana atau kekerasan. Kemudian rekan-rekan, kami perlu terangkan bahwa kami telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini. Yang pertama yaitu tadi tersangka inisial AAY atau bapak kandung dari korban. Yang kedua yaitu inisial yang merupakan ibu kandung dari korban. Di mana pada kesempatan ini yang kami hadirkan adalah bapak kandung dari korban. Dengan pertimbangan kami tidak melakukan penahanan terhadap ibu kandung dari korban karena rasa kemanusiaan. Ya, rasa kemanusiaan di mana dari tersangka ini masih memiliki 1 orang anak perempuan berumur 1 tahun. Ya, jadi sehingga kemudian sebagai seorang ibu adalah tanggung jawab untuk merawat anak. Mungkin untuk lebih jelasnya mohon izin dari Kak Seto yang akan menjelaskan. Ya, perbuatan tindak pidana penganiayaan ini dari rentang waktu tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli. Kemudian rekan-rekan nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim, di mana kemudian berdasarkan keterangan dari ahli psikolog
Di sini dapat dilihat bahwa saat kejadian tadi tersangka ini tersulut emosi karena mendengar adanya pertengkaran atau cekcok mulut antara anak dan ibunya, sehingga kemudian tersangka yang pertama yaitu AY ini melakukan kekerasan terhadap anaknya, di mana diduga perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar. Kami rekan-rekan melihat menangani kasus ini, kami kemudian melakukan penerapan pasal dengan pasal pemberatan, di mana kemudian agar terhadap tersangka akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tindak pidana kekerasan ya terhadap anak di bawah umur, kami juga sudah melakukan secara prosedural pemeriksaan atau cek urin, di mana hasilnya negatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan untuk Pak Kasat Reskrim untuk dapat menambahkan. Melanjutkan dari Bapak Kapolres, kami izin menjelaskan secara detail pengungkapan kasus kekerasan anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam perkara ini kita sudah menyita 7 barang bukti, yaitu box plastik, sapu ijuk, sapu lantai, korek api berwarna hijau, kardus bekas korban dilempar, kemudian 1 setel baju dan 1 buah flashdisk berisi rekaman video. Dari hasil pemeriksaan otopsi sementara, korban meninggal dunia diakibatkan adalah kekerasan benda tumpul pada perut yang merobek tirai penggantung usus sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolres bahwa memang perbuatan dari para tersangka ini, Bapak dan Ibu, sebanyak 6 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 13 Juni 2025, pemicunya adalah perkataan kasar yang dilontarkan anak kepada orang tua, yang membuat tersangka AAY menendang 1 kali di bagian paha kanan dan perut sebelah kanan anak korban. Kemudian untuk perbuatan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2025, sama penyebabnya adalah perkataan kasar yang dilontarkan anak kepada orang tua, membuat AY menempelkan kedua tangan tersangka di pantat dan pinggul anak korban. Lalu tersangka AY mendorong anak korban hingga terjatuh sekitar 30 cm mengenai box plastik yang sedang berada di samping tembok. Kemudian tersangka AY menendang pundak sekitar 2 kali menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian, sehingga tubuh anak korban mengenai tembok. Selanjutnya untuk perbuatan yang ketiga terjadi pada tanggal 28 Juni 2025, di mana tersangka AY melakukan pemukulan kepada anak korban dengan posisi tangan kanan menggenggam dan memukulnya di bagian dada sebelah kiri sekitar 1 kali. Selanjutnya untuk perbuatan yang keempat dilakukan pada tanggal 19 Juli, di mana korban tidak mau makan dan mengeluh masuk angin. Kemudian AY mengerok punggung menggunakan koin, namun korban tidak bisa diam, sehingga membuat tersangka AY emosi. Selanjutnya langsung memukul punggung anak korban dengan cukup kencang sebanyak 1 kali. Kemudian yang perbuatan kelima pada tanggal 24 Juli 2025, di mana pada saat itu korban sedang diare dan buang air besar di celana sebanyak 3 kali, membuat tersangka AY menjerat kuping korban sebelah kiri, kemudian memasukkan kamar mandi dan memperingatkan agar tidak buang air besar di celana. Dan yang terakhir, yang keenam, perbuatan pada saat korban meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juli sekitar jam 9, ketika tersangka AY bersama dengan tersangka FT berada di apotek bersama dengan korban, di mana awalnya tersangka menyuruh korban untuk jangan tidur di lantai karena tersangka FT sedang menyapu. Namun korban tidak menanggapi perintah dari tersangka AY. Kemudian tersangka AY kesal langsung menendang anak korban mengenai pinggul bagian kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan tersangka AY. Setelah itu tersangka AY mengangkat bagian kaki dan lehernya dengan kedua tangan tersangka AY, dan kemudian tersangka AY melempar anak korban ke dalam kardus bekas kulkas dengan posisi jatuhnya posisi terlentang.
dan bagian pantat terlebih dahulu yang mengenai lantai. Kemudian dari hal tersebut, anak korban merasa nangis dan kesakitan selama 30 menit. Kemudian anak korban muntah. Yang pertama, anak korban muntah air, lalu muntah darah sebanyak 2 kali, lalu muntah coklat. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 masih di TKP yang sama, tersangka AE sedang menyuapi makan, namun anak korban tidak mau makan, membuat tersangka AE kesal. Kemudian anak korban juga sudah muntah lebih dari 5 kali. Kemudian tersangka AE memukul anak korban di bagian pundak kiri dengan sapu ijuk sekitar 2 kali. Karena ikut kesal, tersangka FT menjambak rambut anak korban sambil menyeret ke kamar mandi agar muntah di kamar mandi. Kemudian malamnya pukul 18.00 korban setelah bisa makan tertidur sampai pukul 21. Namun terlihat lemas dan merintih kesakitan. Dari kedua orang tua membawa ke klinik pada pukul 21.30 dan disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun setelah di rumah sakit ternyata korban sudah meninggal dunia. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ya, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan ini. Mari kita sama-sama jaga supaya tetap aman dan kondusif. Dan manakala nanti ada informasi, peristiwa ataupun ada temuan hal-hal menonjol, ya, mohon disampaikan atau kita punya layanan polisi 110, ya, gratis, ya, silakan. Terima kasih, demikian rekan-rekan. Baik, cukup. Oi, jangan maju, oi. Oi.